Selamat datang di channel saya di series Logika Fuzzy kali ini. Perkenalkan, saya Asril Murdian Tahir dengan NIM 2001010110. Di video kali ini akan membahas mengenai metode Tsukamoto dalam menentukan jumlah produksi sabun pada PT Asril. Baik, sebelum kita lanjut ke perhitungan tentang logika fuzzy dengan menggunakan metode Tsukamoto, perlu kita ketahui apa itu logika fuzzy. Apa itu logika fuzzy? Logika fuzzy adalah cabang dari sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang menstimulasi kemampuan manusia dalam berpikir ke dalam bentuk algoritma yang kemudian dijalankan oleh mesin. Algoritma ini digunakan dalam berbagai aplikasi pemrosesan data yang tidak dapat diinterpretasikan dalam bentuk biner. Logika fuzzy menginterpretasikan statement yang samar menjadi sebuah pengertian yang logis. Dan fuzzy secara bahasa dapat diartikan sebagai kabur atau samar-samar. Dalam fuzzy sendiri dikenal derajat keanggotaan yang memiliki rentang nilai 0 hingga 1. Nah, sistem inferensi metode fuzzy Tsukamoto membentuk sebuah rule base atau basis aturan dalam bentuk sebab akibat atau if then. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan dalam melakukan perhitungan dalam metode fuzzy adalah membuat satu aturan atau rule fuzzy. Kemudian langkah selanjutnya dihitung derajat keanggotaannya sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Nah, setelah diketahui nilai derajat keanggotaan dari masing-masing aturan fuzzy, dapat ditentukan nilai alpha predikat dengan cara menggunakan operasi himpunan pada logika fuzzy. Nah, untuk derajat keanggotaannya bisa kita lihat pada kurva berikut ini. Beginilah tampilan untuk kurva yang turun untuk derajat keanggotaannya. Dan beginilah tampilan untuk kurva naik pada derajat keanggotaan. Jika digabungkan akan menghasilkan kurva yang berbentuk seperti ini. Baik, kita lanjut. Untuk mencari alpha predikat, kita memiliki beberapa rumus. Ada 3 rumus yang ada pada metode Tsukamoto, metode fuzzy dalam menentukan alpha predikatnya. Yang pertama, interseksi atau N sama dengan mu A NB sama dengan minus atau minimal dalam kurung mu alpha predikat X, mu alpha predikat B dalam kurung Y. Yang kedua, union atau OR menggunakan rumus mu A atau union B sama dengan maksimum nilai mu alpha predikat X dan mu alpha predikat Y sebagai rumusnya. Kemudian yang terakhir adalah komplement atau NOT. Mu alpha komplement sama dengan 1 minus mu A dalam kurung X. Nah, pada studi kasus kali ini kita akan membahas satu studi kasus yang mana tentang produksi sabun. Nah, kita baca di sini sebuah PT Asril akan memproduksi sabun. Dan dari data 1 bulan terakhir, permintaan terbesar mencapai 5.000 kemasan per hari dan permintaan terkecil mencapai 1.000 kemasan per hari. Sedangkan persediaan terbanyak atau stok yang ada di gudang sampai 600 kemasan per hari dan persediaan terkecil mencapai 100 kemasan per hari. Dan dengan segala keterbatasan kemampuan produksi terbanyak adalah 7.000 kemasan per hari. Dan agar produksi efisien, maka produksi terkecil adalah 2.000 kemasan per hari. Dalam produksi perusahaan, adapun menggunakan aturan-aturan sebagai berikut. Rules yang pertama atau aturan pertama, jika permintaan turun dan produksi banyak, maka produksi berkurang. Rule yang kedua, jika permintaan turun dan produksi sedikit, maka produksi berkurang. Dan rule yang ketiga, jika permintaan naik dan produksi banyak, maka produksi akan bertambah. Rule yang terakhir, jika permintaan naik dan produksi sedikit, maka produksi akan bertambah. Nah, pertanyaannya, berapa jumlah produksi atau berapa jumlah kemasan yang harus diproduksi jika permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang sebanyak 300 kemasan? Oke, kita lanjutkan ke metode Tsukamoto-nya. Untuk rumus permintaan pada metode Tsukamoto yaitu mu turun dalam kurung X sama dengan 1 jika X itu lebih kecil daripada alpha predikat.
akan bernilai 0 jika X itu lebih besar daripada B. Dan jikalau X itu lebih kecil daripada A dan lebih besar daripada B, maka kita akan mencari rumus permintaannya, jumlah permintaan dengan menggunakan rumus B min X per B min A. Kemudian untuk mu naik atau permintaannya naik dalam kurung X sama dengan 1 jika X itu lebih kecil sama dengan A, dan akan bernilai 0 jika X lebih besar daripada B. Dan jikalau X lebih kecil sama dengan A dan X lebih besar daripada B, maka dia akan menggunakan rumus X minus A atau alfa predikat dibagi B min A. Oke. Selanjutnya, beginilah bentuk kurva dari rumus permintaan. Ya, di sini kita memiliki permintaan sebesar 4.000 dan kita harus mengetahui berapa untuk permintaan dengan menggunakan metode fuzzy atau dari 0 sampai ke 1. Nah, untuk perhitungannya, di sini kita bisa lihat untuk mu turun dalam kurung 4.000 atau jumlah permintaan sama dengan B min X, karena 4.000 ini tidak lebih kecil daripada 1.000 dan tidak lebih besar daripada 5.000, maka kita akan menggunakan rumus seperti ini. B min X per B min A sama dengan 5.000 dikurangi 4.000 dibagi 4.000 dikurangi 1.000. Maka ketika kita hitung, hasilnya akan 0,25. Dan untuk permintaan naik atau mu naik dalam kurung 4.000 sama dengan B min X per B min A sama dengan 4.000 dikurangi 1.000 per 5.000 dikurangi 1.000, maka akan menghasilkan 0,75. Nah, untuk kurvanya, jadi ketika kita ingin mengetahui berapa mu X pada permintaan, jika permintaan 4.000, maka mu turunnya akan sebesar 0,25 dan mu naik akan sebesar 0,75. Selanjutnya, pada rumus persediaan kita memiliki rumus seperti ini. Mu sedikit dalam kurung X sama dengan akan bernilai 1 jika X itu lebih kecil sama dengan A, dan akan bernilai 0 jika X itu lebih besar sama dengan B. Dan jikalau X itu lebih kecil daripada A dan lebih kecil daripada B dan lebih besar daripada A, maka akan menggunakan rumus B min X per B min A. Begitu juga dengan mu banyak dalam kurung X akan bernilai 1 jika X itu lebih kecil sama dengan A dan akan bernilai 0 jika X itu lebih besar sama dengan B. Dan jikalau X itu lebih besar daripada A dan lebih kecil sama dengan B, maka akan menggunakan rumus X minus A per B min A. Nah, ketika kita hitung, bisa kita lihat untuk kurva daripada rumus persediaan sebagai berikut. Karena persediaan yang ada di gudang sebanyak 300, maka kita akan mencari mu-nya nanti, mu X pada persediaan 300 yang ada di gudang. Nah, untuk perhitungannya, rumus persediaan mu sedikit dalam kurung 300 sama dengan B min X per B min A sama dengan 600 dikurangi nilai persediaan, nilai maksimal 600 dikurangi nilai persediaan yang ada di gudang dibagi dengan nilai maksimal produksi persediaan yang ada di gudang dikurangi dengan nilai minimal persediaan yang ada di gudang. Ketika dihitung akan menghasilkan 0,6. Begitu juga dengan persediaan yang banyak. Mu banyak dalam kurung 300 sama dengan B min X per B min A. Artinya persediaan yang ada di gudang sebanyak 300 dikurangi dengan persediaan minimal yang ada di gudang. Persediaan paling sedikit dibagi dengan persediaan maksimal yang ada di gudang dikurangi dengan persediaan minimal yang ada di gudang. Jikalau dihitung mu banyak 300 akan menghasilkan nilai 0,4. Selanjutnya, beginilah tampilan kurva untuk
rumus persediaan, ketika kita memiliki permintaan 4000, mu sedikit untuk persediaan akan menghasilkan 0,4, dan mu banyak untuk persediaan akan bernilai 0,6. Selanjutnya kita memiliki rumus produksi. Di sini mu berkurang, atau jikalau produksi itu berkurang dalam kurung X, dia akan bernilai 1 jikalau X itu lebih kecil sama dengan A, dan produksi akan bernilai 0 jikalau X itu lebih besar daripada B. Nah, untuk mu bertambah dalam kurung X sama dengan akan bernilai 1 jikalau X itu lebih kecil sama dengan A, dan akan bernilai 0 jika X itu lebih besar sama dengan B. Dan jikalau X itu lebih besar sama dengan A dan lebih kecil sama dengan B, maka untuk mencari produksi kita bisa menggunakan rumus ini. X minus A dibagi B minus A. Oke, untuk kurva daripada rumus produksi bisa kita lihat di sini. Untuk nilai minimum daripada jumlah produksi adalah 2000 dan nilai maksimum senilai 7000. Jikalau jumlah produksi yang dilakukan di atas 7000, maka dikatakan jumlah produksi itu bertambah. Namun jikalau produksi itu di bawah 2000, maka jumlah produksi dikatakan berkurang. Baik, kita ingin mengetahui berapa produksi yang harus kita lakukan jikalau permintaan sebesar 4000 kemasan dan persediaan yang ada di gudang sebanyak 300. Nah, untuk aturan pertama, di sini kita bisa lihat rule pertama atau R1, if permintaan turun, jika permintaan turun and persediaan banyak, dan atau maka produksi akan berkurang. Jadi di sini kita bisa lihat, untuk mencari alfa predikat 1, mu permintaan turun and mu persediaan banyak. Nah, untuk mencari alfa predikat 1, kita bisa lihat rumusnya minimal atau nilai minimum dari mu permintaan turun dan mu persediaan banyak. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa nilai minimum dari permintaan turun yang mana kita sudah hitung sebelumnya itu bernilai 0,25, dan untuk persediaan nilainya sebesar 0,4. Nah, alfa predikat untuk alfa predikat 1, jadi nilai minimum dari kedua ini adalah 0,25. Kemudian untuk aturan yang satu bisa kita lihat di sini. Kita bisa lihat untuk mu z-nya 0,25. Nah, di sini kita akan mencari berapa produksi yang dilakukan ketika 0,25. Kita bisa lihat di sini. Nah, mu kurang sama dengan B min X per B min A sama dengan 0,25. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan 0,25? Kita masukkan nilai produksi maksimum dikurangi X, nilai yang belum kita ketahui, dibagi 7000, atau nilai maksimum produksi dikurangi dengan nilai minimum produksi, yaitu sebesar 2000, sama dengan 0,25. Nah, setelah kita melakukan perhitungan untuk menghasilkan 0,25, maka kita harus mengetahui nilai X, dan nilai X yang kita dapat sebesar 5750 untuk mu Z sebesar 0,25. Selanjutnya aturan kedua, yaitu jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi akan berkurang. Nah, untuk mencari alfa predikat 2, sama seperti yang kita lakukan sebelumnya, akan mencari nilai minimum dari kedua rumus yang sudah kita hitung sebelumnya. Nah, dari sini kita bisa lihat nilai minimum dari kedua ini adalah 0,25. Selanjutnya beginilah untuk kurva aturan kedua. Nah, untuk mencari 0,25 untuk mu z, maka kita bisa menghitungnya dengan rumus seperti ini. Nah, karena mu z-nya sama dengan sebelumnya aturan pada aturan 1,
maka dia akan juga menghasilkan X sama dengan 5.750. Untuk aturan ketiga dan keempat itu sama. Kita bisa lihat di sini. Kita akan menghasilkan 0,4. Jadi nilai minimum adalah 0,4. Kemudian aturan keempat, aturan ketiga juga bisa kita lihat di sini nilai X-nya sama dengan 4000. Kita lanjut ke aturan berikutnya, yaitu aturan keempat, sama juga dengan aturan-aturan sebelumnya. Kita masukkan rumusnya, alfa predikat 4, mu permintaan naik dan mu persediaan sedikit. Nah, kita cari nilai minimumnya, maka nilai minimum yang kita dapatkan adalah 0,6. Nah, beginilah bentuk kurva dari aturan keempat. Kita bisa lihat X-nya sama dengan 5000. Nah, proses selanjutnya yang harus kita lakukan adalah difusifikasi. Nah, kita bisa lihat rumus untuk melakukan difusifikasi, yaitu Z sama dengan alfa predikat 1 dikali dengan Z1 ditambah alfa predikat 2 dikali dengan Z2 ditambah alfa predikat 3 dikali dengan Z3 ditambah dengan alfa predikat 4 dikali Z4, kemudian dibagi dengan alfa predikat 1 ditambah alfa predikat 2 ditambah alfa predikat 3 ditambah dengan alfa predikat 4. Nah, di sini kita inputkan nilai-nilai yang sudah kita hitung sebelumnya. Di sini kita bisa lihat. Nah, di sini kita bisa lihat untuk aturan nomor 4. Nah, kita bisa hitung di sini, kita bisa inputkan nilainya. Jadi 0,25. Untuk alfa predikat 1 nilainya 0,25 dikali dengan Z1 atau jumlah produksi ketika mu Z-nya sama dengan 0,25. Jadi kita bisa lihat di sini 0,25 dikali 5.750 ditambah 0,25 ditambah dikali 5.750. Nah, kemudian dibagi dengan alfa predikat dari semua yang kita hitung tadi. Nah, 0,25 ditambah 0,25 tambah 0,4 tambah 0,6. Nah, nilai Z setelah kita melakukan perhitungan terhadap nilai kedua ini, maka kita bisa jumpai hasil sebagai berikut, yaitu sebesar 7.475 dibagi dengan 1,5, maka akan menghasilkan 4.985. Nah, kesimpulannya, jadi jumlah produksi sabun pada PT Asril yang harus dibuat jika persediaan yang ada sebesar 300 adalah sebesar 4.983 kemasan. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.